Saya akan menjelaskan tentang pengamatan, penciuman wen, kalau wawancara wun, lalu C untuk palpitasi. Pertama adalah pengamatan, di mana pengamatan tersebut dilihat dari cahaya mata, muka, kondisi tubuh, dan gerak tingkah laku, lalu juga disusul dengan pemeriksaan wajah, keadaan tubuh, ya, apa tegak atau tidak. Lalu di sini dia mau dibaringkan enakan karena pinggangnya jadi kayak ke gitu. ketika berdiri agak membungkuk atau tidak, di sini agak membungkuk ya sedikit, ya. Lalu kepala juga, kondisi kepala, terus rambutnya dilihat lagi, terus bagian wajahnya, leher depannya, lalu tengkuk belakang ada masalah atau tidak, terus di matanya, lalu di telinganya, di hidung, mulut, gusi, dan tenggorokan apakah ada permasalahan atau tidak. Lalu di kulitnya, ya, di kulitnya apakah bersisik atau tidak, apakah ada cipukan pox, putras, Milleria alba, karbunkel, selulitis, Francis boyle. Dari sini tidak ada. Nah, kanan kiri, terus ke atas ke bawah diputar. Ada yang kerasa nggak? Iya. Ada yang kerasa ya? Ada. Ada. Capnya. Gimana? Agak merah ya sini nih. Nggak ada tuh. Francis boyle dari sini tidak ada. Lalu yang keduanya adalah WEN, ya, yaitu dengan cara pemeriksaan pendengaran, auskultasi, dan penciuman olfaksi. Di antaranya adalah pendengaran, di mana kita bisa mendengarkan suara pasien, terus bicaranya jelas atau tidak, pernapasan, lalu bersin, ada bersin atau tidak, ada batuk atau tidak, muntah atau tidak, di sini cegukan atau tidak, sendawa atau tidak, ada sendawa nggak ada ya. Kalau sini suara usus, bau mulut, di sini sebagai penciuman olfaksinya tidak ada bau mulut, tidak ada bau hidung, bau keringat, bau badan, dan bau bahan ekskresi ekstra dan lainnya tidak ada. Lalu di sini yang selanjutnya adalah ketiga, itu wawancara wun, yaitu keluhan utama. Keluhan utama tadi apa, Pak? Keluhan utama kalau kena dingin suka batuk. Kalau kena dingin terkena batuk. Ada keluhan tambahan, Pak? Paling ini kalau PAK suka nggak tuntas gitu. BAK suka nggak tuntas. Lalu ada sakit di pinggang? Oh iya, di pinggang ini. Tapi itu nggak tahu dari apa. Oh, Atau kurang minum atau karena enak suka dipijat, enak dipijat atau sakit dipijat? enak. Enak Sakit dipijat tapi ya. Sakit tapi enak dipijat. Berarti
posisinya defisien. Lalu sejarah keadaan terjadinya penyakit, Sejarahnya kalau kecapean, terus begadang ya, bergadang, terus kedinginan. Terus perubahan penyakit jika Kalau olahraga, kalau dibawa olahraga di siang hari itu langsung hilang. terus ada kalau dipijat Kalau dipijat enak gak? enak. Biasanya kalau dipijat kalau pakai minyak yang panas terus diurut-urut suka hilang juga. Enak ya, enak. Lalu perjalanan yang pernah melakukan terapi belum pernah ya. Lalu sejarah kondisi kesehatan dahulu pernah penyakit seperti ini? Belum pernah penyakit seperti ini. Sejarah tertular penyakit menular, kondisi imunisasi Belum. pernah terkena cacar? Cacar dulu waktu pas 4 SD itu. Oke, dulu sekitar kelas 4 SD pernah cacar. Sejarah penyakit lainnya? Belum ada. Sejarah tidak ada ya. Lalu di sini wawancara sejarah pola hidup pribadi penderita. Tempat lahir dahulu suasananya Di kampung di di desa. kampung desa bersih ya. Lalu tempat tinggal sekarang daerahnya Daerah apakah lembab dingin? lembab ya. Lembab dingin ya. Ya lembab dingin. Posisi dindingnya terkelupas? Ya. Jadi Terkelupas ya. kayak ada timbul-timbul gitu. Timbul ya. Berarti adanya lembab di ruangan. Tempat yang pernah disinggahi Jarang. tidak pernah bepergian. Oke, sifat pekerjaan yang dilakukan Nah, bagaimana? jadi kalau jaga malam sebagai security itu kan tentu harus bergadang. Jadi tentu Bapak kan sebagai penjaga kebersihan, Pak. ya Menangkap. Oh, menangkap sebagai keamanan dan kebersihan di pondok pesantren ini ya, Pak ya. Terus sebagai kebersihan tentu karena sebagai kebersihan pasti dekat dengan air gitu, pasti Oke. sering gitu. Oke. Intens. Sifat kerja dan istirahat Istirahat paling pas teratur tidak? istirahat tidak teratur, kadang jam istirahat suka dipakai untuk aktivitas yang lain. Oke. Sifat kehidupan sehari selalu sifat sehari-hari Padat. apakah dengan sampah atau dengan Oh iya, tekanan gitu? paling pekerjaan. Pekerjaan ya. Pekerjaan. Oke. Kebiasaan pola makan dan minum. Nah, pola makannya teratur tidak? Tidak teratur. Terus senang yang disukainya? Gurih-gurih. Yang gurih-gurih berarti asin. Senang makanan yang Yang ini, yang gurih-gurih. yang hangat atau dingin? Kalau senangnya sih yang hangat. Senangnya yang hangat. Senangnya. Terus senang minum hangat? Iya, senangnya. Senang hangat. Terus minuman? Senang yang tawar, yang manis, Tawar. yang asin. Kalau minuman senangnya yang tawar. Oh iya, yang tawar ya. Kalau asin biasanya kan susu kan asin tuh. Iya. Senang nggak itu? Susu jarang sih kalau minum Jarang, susu. berarti Jadi pernah, berarti suka. suka juga. Ya, suka. Yang gurih-gurih. Oke, sejarah pernikahan ya, nikahan. Ini biasanya untuk khusus wanita. Oke. Lalu di sini sejarah keluarga. Nah, keluarga mempunyai penyakit apa? Paling bapak diabetes. Kalau ibu paling darah tinggi. Darah tinggi ya. Darah tingginya karena bukan keturunan sih, lebih ke aktivitas gitu. Oke. Wawancara selanjutnya adalah gejala penyakit ya. Gejala penyakit yang sekarang yang dirasakan. Nah, sekarang panas dingin ya. Di sini di badan ditanyakan di sini hanya dingin, tidak panas, demam, hanya panas, tidak dingin, panas, demam, benci dingin, panas dingin, silih berganti dan lain sebagainya. Suka apa biasanya? Lebih suka hangat. Suka hangat, benci dingin. Iya. Oke. Lalu keringat. Nah, sini keringatnya bagaimana? Suka keringat di malam hari nggak? Enggak. Normal ketika beraktivitas. Ketika beraktivitas. Keluhan, sensasi bagian tubuh mana? Keluhan yang dirasa di bagian kepala? Enggak. Nggak ada ya? Paling Keluhan. daerah sini kalau ketekan. Oke.
Dada, oke, di daerah dada dan perut. Ada masalah nggak? Perut paling kalau itu kan Di ulu hati. ulu hati. Oh, di ulu hati ya. Dada terasa sesak ya. Oke, tangan dan kaki Tangan enggak, tidak ada keluhan ya. pinggang Oke, untuk buang air besar. Nah, sifat bentuk lembek, lembek, warnanya warnanya kuning ya. kuning ya. Baunya menyengat tidak? Tidak. Tidak menyengat. Waktu suka buang air besar di Biasanya pagi hari jam 5 sampai jam 6. berarti pagi hari ya. Terus volumenya banyak nggak? Normal enggak? Normal. Rasa BAB-nya ada yang sakit nggak? Enggak. Tidak ada. Ketika melakukan BAB tidak sakit. Oke. Di sini yang selanjutnya adalah buang air kecil. Nah, sifat berbentuk Kuning berbusa. kuning berbusa. Suka tuntas nggak ketika mengeluarkan air kencing? Kadang suka nggak tuntas. Suka nggak tuntas. Jumlahnya banyak atau sedikit? Tergantung, kalau minumnya banyak, kadang jernih. Oh gitu. Oke. Gejalanya di sini ada berbuih dan berbusa ya. Iya, berbusa. Oke. Sekarang kebiasaan makan dan minum. Nafsu makan bagaimana? Nafsu makan suka pingin banyak. Suka pingin banyak, yang jumlahnya banyak. Cenderungnya suka senang asin ya. Iya. Oke, senang asin. Oke. Rasa di mulut agak keset ya. Rasa haus, masalah di tenggorokan, adanya 3 haus. Nah, kalau haus biasanya suka haus terus atau bagaimana? Enggak ya, tidak suka haus terus. Sesuai dengan Sesuai kebutuhan. kebutuhan. Terus senang minumnya, senang panas, senang dingin? Yang hangat ya. Yang hangat ya. Oke. Di sini pendengaran. Oh, yang selanjutnya adalah masalah telinga ya. Kadang kalau pendengaran bagaimana? Ada masalah nggak? Kalau kondisi kecapean atau kondisi kelelahan suka ini nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi ya? Karena Nggak, pendengaran menurun nggak? beneran. Menurun ya, karena ngantuk ya. Suka Iya. ngantuk. Nah, suka berdenging nggak? Kadang-kadang, tapi nggak sering. Kadang-kadang suka berdenging. Nah, sekarang penglihatan mata terasa apa? Kayak pedes, Sepet ya? keset ya. Kesep. Oke. Agak sepet. Oke, tidur. Suasana tidur, ketika mau mulai tidur susah tidur atau mau gampang mulai tidur? Gampang tidur. Gampang tidur ya, suka ngantuk berarti. Oke. Masalah khusus pria nih, kemampuan seksual, impotensi, ejakulasi dini, semisal emisi, aktivitas sesuai. Nah, sekarang aktivitas seksual Bapak dengan istri Karena aktivitas suka gampang lelah. gampang lelah ya. Ada 1 minggu 1 kali, Seminggu sekali. seminggu sekali cepat lelah ya. Oke. Berarti Bapak di sini defisit ya, defisit. Oke. Untuk perabaan palpasi ya, cie di sini. Yang terakhir adalah cie atau perabaan di antara palpasi di sini. Ini enak ditekan nggak Pak? Dia U1 Ini sakit. sakit ditekan. Kalau ini enak ditekan nggak? Sakit tapi enak gitu. Wah, berarti menerima tekanan ya. Oke. Lalu yang di BL23-nya di sini Enak. enak ditekan ya. Oke. Berarti di sini ada masalah di enak ditekan ya, yaitu di keadaan defisien ya. Di LU1 dan Feisu ya, BL13, Sensu di BL23 sebagai titik tujuannya di tadi 1. Lalu di sini kita coba perabaan nadinya. Oke. Perabaan nadi di sini nadi umum
mengambang, lambat, kuat, besar, dan 56 per menit. Ya. Di sini keadaan Cun dalam keadaan tenggelam di sebelah kanan, lalu di daerah jantung tenggelam, yang sebelah kanannya limpa lambung tenggelam, sebelah kirinya hati dan kantung empedu mengambang, lalu ginjal dan usus besarnya di sini tenggelam, lalu sebelah kirinya ginjal, kantung kemih dan usus kecilnya di sini tenggelam ya. Berarti masalahnya di kiri tenggelam, lambat, kuat, besar, internal, dalam ya, 56 per menit. Oke. Di sini saya lihat Pak, lidahnya Pak, bagaimana? Nah, coba didiamkan. Terus ke kiri, lidah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, ke atas, ke dinding lagi, ke dinding. Terus ke bawah ya. Diagnosa kesimpulannya adalah keluhan dari hasil diagnosa yang dikumpulkan atau informasi yang dikumpulkan adalah kesimpulannya adalah dengan keluhan utama batuk jika terkena dingin, lokasinya adalah lokasi penyakit ada di ginjal dan paru, tidak selaras, sifatnya dingin, lalu kondisinya lemah. Penyebab daripada penyakit tersebut adalah batuk jika terkena dingin, sifat dingin, kondisi lemah karena yang ginjal mempengaruhi yang paru, penyebabnya adalah faktor patogen dari luar karena cuaca. Jadi sindrom kesimpulannya adalah sindrom ginjal Jiangxi defisien. Oke. Selanjutnya di sini prinsip terapi dan cara terapi ya, yang terakhir adalah terapi pengobatannya. Satu prinsip terapi dan cara terapi yaitu menghangatkan ginjal dengan cara dimoksa. Pemilihan alat, kedua adalah pemilihan alat jarum, satu jun dan moksa. Pemilihan titik dengan cara manipulasi yaitu mentonifikasi ya. Titik klausalnya adalah BA23 di moksa dan menguatkan titik ibu, dan untuk menambah yang di parunya adalah BA13. Oke, alat untuk terapinya adalah alkohol 70%, lalu jarum kurang lebih 1,5 cun, lalu ditambah dengan jarum akupuntur ukuran 0,25 kali 0,21 cun, lalu ditambah dengan moksa ya, moksa sekitar 6 ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dilihat ya. Oke, bagaimana cara melakukan terapinya? Oke, kita mulai cara melakukan terapinya, yaitu pertama adalah BL 3 ini dulu ya, Feisu.
Oke, kasih moksa. Kasih moksa. Lalu yang ini juga kita kasih moksa. Sebagai untuk menguatkan yangnya ya. Untuk mengambil yin di yang. Oke. Lalu selanjutnya adalah menusuk LU7. Arahnya ke arah siku ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah di BL5 dengan cara dijelujur karena dia ada enura suka sing ngompol, tidak tuntas. Ya. Lalu kita tusuk juga di run 4 Kuan Yin untuk menghangatkan yangnya. Kasih moksa. Lalu yang terakhir LU6 KI6. Nah, di sini KI6 agak susah ya. Karena di antara tulang dengan tulang ya. Ini kedalamannya bisa sampai 1,5 cun ya. Dalam sekali kan. Oke. KI 6. Ya. Lalu setelah itu kita melakukan pembakaran ya. Untuk menghangatkan yangnya ini. Sampai 3 kali ya, 3 kali moksa. Lalu satu lagi depan waniannya di moksa juga ya. Nah ini nih.
Oke, kita tunggu sampai 30 menit ya, ke depan, yaitu dengan menggunakan timer ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat muter. Ada hangat nggak? Ada hangat ya? Ya. Sebelah sini. LU 9 dan REN 4 di Moksa, dan titik simptomnya adalah KI 6 untuk menghangatkan REN, LU 7 ya, lalu BL 5 karena di sini sebagai simptom, karena di sini ada kencing atau BAK kurang lancar. Titik tambahannya adalah SP6. Nah, penentuan jadwalnya 2 kali dalam 1 minggu. Anjuran saran adalah hindari begadang, tidur yang teratur dan makan yang teratur ya. Proporsi baik. Oke, terima kasih.